Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami semua anak-anak muda yang jiwanya bergelora untuk mengasihi-Mu, jiwanya bergelora untuk mau melayani-Mu, perlengkapi kami pada sore hari ini. Ada firman Allah yang kami akan dengar pada sore hari ini. Hamba percaya di dalam setiap kehidupan anak-anak muda yang ada di tempat ini, Tuhan perlengkapi kita semua. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan-Mu, Roh Kudus yang mengontrol hati dan pikiran-Mu, Roh Kudus yang menerjemahkan firman yang Engkau dengar, firman yang Engkau baca, supaya Engkau diingatkan untuk melakukan di dalam setiap perjalanan hidupmu. Karena itu sore hari ini Tuhan, kami sudah buka hati kami sudah buka pikiran kami sudah siap mendengarkan firman Allah yang Tuhan akan beri bagi kami semua. Berfirman bagi kami semua, supaya firman itu berkuasa membersihkan hati dan pikiran kami, meluruskan jalan hidup kami, memberi pandangan-pandangan surga di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami menjalankan hidup kami sesuai dengan firman Allah yang Tuhan beri bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Roh Kudus terus bekerja bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Silakan duduk adik-adik yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, semangat itu harus ada dalam kehidupan kita ketika kita beribadah, ketika kita mendengar firman Allah, supaya setan iblis jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan mencuri perhatianmu, supaya Anda bisa mendapatkan firman Allah yang diberikan bagi Anda. Karena itu menjadi kekuatan bagi kita, karena firman Allah yang akan menuntun hidup kita menuju kepada kekudusan, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Satu kali kelak Tuhan akan menjemput kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya akan bawakan bagi kita, warisan apakah yang Anda tinggalkan ketika Tuhan panggil pulang hidup kita? Sekarang kita masih muda, tapi kita belum memikirkan apa yang kita harus tinggalkan. Ketika kita menikah, kita memikirkan punya anak. Apa yang kita harus tinggalkan bagi anak-anak kita? Harta, kekayaan. Itu yang kita pikirkan karena itu di dunia. Tapi sekarang kita berbicara tentang warisan yang abadi. Berarti warisan yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ingat adik-adik, dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah firman Allah yang Tuhan beri bagi kehidupanmu. Ajaran-ajaran yang Tuhan beri bagi kehidupanmu, itu yang kekal. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Tapi perkataanku, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-35, bumi dan langit akan lenyap, tapi perkataanku itu selama-lamanya. Jadi hari ini kita mesti memikirkan apa yang kita harus tinggalkan bagi anak cucu kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Karena kekristenan itu berbicara tentang teladan, karakter yang kita harus tinggalkan. Karena itu Yesus datang ke dunia meninggalkan karakternya, supaya Anda dan saya bisa menjalankan hidup ini. Terang yang bercahaya dalam kehidupanmu harus menunjukkan kepada banyak orang. Supaya apa? Semua orang melihat terang Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kelihatannya lampunya gelap, semua gelap, tapi hati kita tidak boleh gelap. Karena ada Tuhan dan terang dalam kehidupan kita. Dunia mungkin tidak mengenal Anda, tapi Tuhan mengenal. Dia yang memilih kita semua. Dia mengenal siapa saudara, siapa saya. Karena itu kita belajar hari ini, apa yang Daud tinggalkan. Bagi siapa? Bagi Salomo dan rakyat Israel. Karena dia menjadi seorang raja.
Dia memikirkan, dia berperang, dia melawan banyak musuh, tapi dia memikirkan apa yang dia harus buat untuk Tuhan dan apa yang dia harus tinggalkan. Karena itu hari ini kita baca firman Allah 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 6. Kita baca. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak, kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Daud mengumpulkan mereka. Ayat yang kedua. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang ada tertulis di dalam firman Allah ini, Daud sudah mau selesaikan hidupnya. Dia sudah mempersiapkan. Dia tidak lupa di tengah peperangan itu. Dia mempersiapkan untuk apa? Membuat satu rumah untuk tabut Tuhan. Dan dia mau supaya Allah menginjakkan kaki yang ada di tabut itu. Seperti gereja. Hari ini saudara datang di gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Daud dia tidak mau meninggalkan sesuatu yang fana dalam hidup ini. Tapi dia mau meninggalkan sesuatu yang kekal. Supaya orang-orang rakyat itu dia tahu bahwa ada tabut Tuhan. Ada gereja. Supaya kamu setelah aku pergi, kamu bisa tinggal dan beribadah. Karena dia mau Tuhan juga hadir di Israel. Dia mau juga Tuhan hadir di mana? Di dalam bait Allah. Dia mau juga Tuhan hadir di dalam setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ini yang dia mau, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saudara dia berjuang, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, Daud, tidak, kamu itu prajurit perang. Kamu sudah banyak membunuh. Tidak mungkin kamu menjadi membangun rumahku. Dia berkata, tidak mungkin. Anakmu. Padahal Daud seorang pemimpin. Dia raja, dia berhak memutuskan apa yang dia mau dan apa yang dia lakukan. Tapi Daud tidak. Daud tetap taat kepada Tuhan. Daud tetap melakukan apa yang perintah Tuhan. Makanya Raja Daud itu kenapa dia perang, kenapa dia menang terus. Karena setiap perjalanan menjadi seorang pemimpin, ketika dia mau berperang, dia pasti berdoa, tanya kepada Tuhan. Kalau tidak ada jawaban, dia tidak mungkin perang. Kalau ada jawaban Tuhan, dia tidak menilai, dia tidak melihat berapa jumlah musuh, dia tidak pernah melihat itu. Tapi kalau perkataan Tuhan itu dikatakan, Daud, aku serahkan semua bangsa itu kepadamu, Daud langsung maju dan dia berperang. Kenapa? Karena dia tahu pasti dia akan menang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Amin. Karena ada Tuhan yang memimpin dia dalam hidup ini.
Nah, Daud, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditinggalkan bagi Salomo? Apa yang ditinggalkan bagi semua rakyat yang ada? Apakah harta kekayaan yang ditinggalkan bagi mereka? Tidak. Uang yang dia berikan bagi mereka? Tidak. Rumah yang dia beri bagi mereka? Tidak. Yang dia meninggalkan itu satu-satu karakter. Karakter itu apa? Ketaatan. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Daud tinggalkan bagi Salomo, bagi masyarakat yang ada, bagi semua pemimpin-pemimpin yang ada di Israel waktu itu. Dia menunjukkan bagi mereka bahwa keputusan yang saya ambil ini untuk Salomo menjadi seorang yang akan membangun bait Allah dan menjadi raja, bukan saya ini yang berhak, tapi Allah itu yang berhak. Dan dia berbicara kepadaku, aku harus taat untuk melakukan itu dalam kehidupanku. Coba kita buka slide. Adik-adik, waktu saya tidak panjang, tapi tadi dikatakan 2,5. Saya tidak tahu 2,5 itu berapa. 2 jam 50 menit atau 2 menit. Saya nggak tahu. Tapi kita mesti konsentrasi benar-benar untuk kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Bukan waktu itu, tapi pesan. Pesan itu sederhana, pesan itu sebentar. Tapi kalau kita nangkap pesan itu dalam hidup kita, kita pulang, kita pasti akan berubah. Amin. Jadi kita belajar dalam kehidupan kita supaya benar-benar ketaatan itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Daud meninggalkan satu ketaatan yang ditinggalkan bagi siapa? Bagi Salomo dan para pemimpin-pemimpin yang ada di Israel pada saat itu. Dia bilang, aku sebenarnya raja bisa ambil keputusan, tapi Tuhan berkata tidak boleh kamu bangun. Anakmu Salomo yang harus bangun. Dia berbicara, dia beritahu kepada mereka ayat 1 sampai ke 3 tadi, bahwa aku raja bisa memutuskan, tapi Tuhan yang mengambil satu keputusan. Anakku Salomo yang akan jadi apa? Jadi membangun rumah itu dan dia menjadi raja. Ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kata taat itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita juga sama. Kita taat, tapi jangan sampai ketaatan itu hanya untuk diri kita, tidak jadi berkat bagi banyak orang. Taat itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Taat itu bukan hanya kita berbicara, tidak. Taat itu mesti tunjukkan dalam kehidupan bahwa aku ini adalah anak Tuhan yang taat untuk melakukan firman. Melakukan itu berarti mesti tunjukkan teladan-teladan Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bukan hanya kita ngomong taat. Daud bukan hanya dia berbicara taat, tapi dia menunjukkan ketaatan itu bagi mereka. Supaya ketika dia pulang, dia meninggalkan sesuatu yang kekal. Yaitu apa? Ketaatan. Tadi kita baru dengar tentang cinta, ya, tentang pacaran. Tapi kalau tanpa Tuhan dalam keputusan hidupmu, kamu pasti akan salah. Kalau kita anak Tuhan, semua harus ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak jauh dari hidup Anda dan saya. Dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dia ada dalam hidup kita. Yang kita tidak sadar bahwa dia ada bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kita perlu sadar dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita menjalankan hidup ini, benar ada Tuhan yang bekerja dalam hidup ini. Saul itu taat. Saul perang lawan orang Filistin. Pergi perang. Jangan sisakan satupun apapun di dalam. Semua makhluk harus mati. Manusia semua tidak boleh, harus mati. Dia pergi membuktikan dia taat. Dia pergi. Tetapi ketika dia menjalankan itu, ketaatan itu hilang. Lembu-lembu yang gemuk diambil. Raja dia tidak bunuh. Apakah itu ketaatan? Tidak. Ketaatan itu mesti menunjukkan dari kehidupanmu untuk orang lain melihat
bahwa Anda dan saya taat melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Ketaatan itu bukan hanya kita bisa berbicara, tapi ketaatan itu kita harus melakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Daud meninggalkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan itu ditinggalkan. Sekarang kita juga sama dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan tinggalkan untuk generasi-generasi penerus? Pemimpin ini, saudara yang dikasih Tuhan, dia harus meninggalkan apa? Karakter Tuhan yang diberi bagi kehidupan kita supaya ditinggalkan. Ada satu kisah dalam Alkitab, orang muda itu datang kepada Tuhan. Apa yang aku harus buat supaya aku datang ke hidup, mendapatkan hidup yang kekal? Semua dia sudah buat dalam kehidupannya, tapi Tuhan melihat dia dan Tuhan berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang susah, ikutlah kepadaku. Orang muda itu tidak, dia pulang dan dia menyesal. Kenapa? Karena Tuhan yang menilai setiap hati kita. Ya, dia bilang, aku sudah melakukan ini, masih ada satu yang belum. Hatimu ada di hartamu. Tuhan bukan suruh kita menjadi orang yang tidak kaya, tidak. Tuhan sudah mengatur hidup kita. Kemampuan kita berapa? Ya, saudara bisa mengelola harta kekayaan berapa? Tidak berlebihan dia beri, karena dia tahu kemampuan kita masing-masing. Supaya kita jangan belajar iri kepada si A, si B, si C. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa tidak diberkati? Itu dulu saya waktu bertobat. Saya pikir saya bertobat ikut Tuhan supaya pekerjaan usaha saya diberkati luar biasa. Tidak. Tuhan merubah cara pandang hidup saya. Ikut Tuhan bukan ngomong berkat yang ada di dunia, tapi berkat rohani yang paling penting dalam kehidupan kita. Keteladanan itu yang paling penting, taat. Yesus itu dia mati, dia meninggalkan apa bagi saudara dan saya? Ketaatannya kepada Allah. Makanya ketika dia ada di Getsemani, dia bilang, Tuhan, biar ini cawan lalu daripada hidupku, tapi aku datang, aku harus melakukan apa yang menjadi kehendak. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia keluar dari Getsemani. Dia akan dipukul, disiksa, ya, dicambuk sampai dia mati di atas kayu salib. Dia tahu. Dia rasanya mau meninggalkan murid-murid itu berat. Tapi dia bilang, aku datang di dunia ini karena engkau yang mengutus aku. Aku harus taat melakukan. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal yang kedua itu, dia berbunyi, ya, Yesus itu taat sampai mati dan mati di atas kayu salib. Ketaatan itu sampai kita garis finish. Daud, dia taat ini sampai finish. Dia menunjukkan bagi semua masyarakat yang ada di sana, dia memberitahu kepada mereka, keputusan yang kuambil ini bukan dari diriku tapi Allah. Aku tidak boleh membangun. Padahal Daud sudah menyiapkan semua. Dia siap emas, dia siap perak, semua untuk membuat apa? Membuat bait Allah. Semua dia siapkan, tapi dia taat. Dia bilang tidak, Salomo yang akan membangun. Hari ini saudara, apa yang kita harus tinggalkan kepada generasi-generasi kita? Setelah kita punya istri, punya suami, punya anak, kita mesti mikir, apa yang tinggal? Waktu saya jadi anak muda, apa yang saya harus teladankan supaya saya juga melakukan dalam kehidupan saya, supaya orang melihat seperti apa? Paulus berkata ke Timotius, engkau masih muda, tunjukkan teladanmu bagi orang-orang tua, karena kamu seorang pemimpin yang harus melayani mereka secara rohani. Umurmu muda, tapi rohanimu sudah dewasa karena Tuhan pakai hidupmu untuk bisa melayani. Tunjukkan. Hari ini kita semua anak muda juga sama. Anda ada di gereja sini karena Anda regenerasi. Anda diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Mari kesempatan yang baik ini kita raih dalam kehidupan kita, supaya kita taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan saya. Banyak sekali orang punya banyak keinginan, itu yang membuat kita jatuh. Banyak pemimpin yang punya banyak keinginan, akhirnya tidak sadar dia jatuh.
Kita juga sama berjuang hari ini dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar, kalau ikut Tuhan, kehendak saya harus hilang. Kehendak saya harus hilang. Kehendak Tuhan harus ada dalam kehidupan saya. Supaya saya belajar bagaimana saya melakukan dalam hidup ini. Ketika Daud berkata kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, dia berkata kepada Salomo. Terus apa yang diajarkan kepada Salomo? Yang kedua, kita buka dalam 1 Torik 28 ayat 8, 9 dan 10. Kita belajar, saudara. Ada slide, tapi karena waktu tidak cukup, kita tidak perlu baca. Kita hanya baca firman aja. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita. Daud itu berbicara, dia tahu bahwa Allah mendengar apa yang dia bicara. Semua orang dengar, tapi Allah juga menjadi saksi dan dia dengar. Hari ini kita kumpul di tempat ini, bukan berarti Tuhan ada di sini. Tuhan ada mendengar hari ini. Dia ada bersama kita semua hari ini. Karena Anda sudah memberi waktu untuk datang di tempat ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntunlah segala perintah Tuhan. Ingat itu, Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Harus tunduk dan taat supaya ini diwariskan kepada anak cucu kita. Terus ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Dan engkau anakku Salomo. Perhatikan dia bilang. Tadi dia menunjukkan dia taat kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Pasti Salomo, Tuhan yang mana? Tapi Daud memperkenalkan Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia taat. Itu dikasih tahu kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Perhatikan baik-baik dia bilang, kenalah Allahmu ayahmu. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan. Daud berani dengan pasti dia berkata, itu Allahku yang kusembah. Goliat yang begitu besar, aku tidak mampu sebagai manusia, tapi aku tahu bahwa dia Allah yang besar ada dalam kehidupanku. Dia mampukan hidupku untuk aku bisa kalahkan Goliat yang besar. Beratus-ratus orang, beribu-ribu orang Israel tentara tidak mampu melawan Goliat, tapi Daud yang kecil. Kenapa dia mampu melawan Goliat? Karena dia tahu engkau bukan lawan aku Daud, tapi Allah Israel yang besar dalam kehidupan ini. Engkau melawan aku. Saudara bayangkan batu yang kecil bisa menumbangkan orang yang tingginya 3 meter. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Amin. Sekarang jangan melihat saya ini siapa, tapi melihat dalam hidupmu ada Tuhan yang besar di dalam kehidupanmu. Supaya Anda jangan sampai di sini saja, tapi Anda akan dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupanmu sama dengan Tuhan yang siapa? Yang Daud percaya dalam hidup ini. Makanya dia berkata kepada Salomo, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa, kita tidak mau dekat hidup ini dengan Tuhan. Tapi hari ini supaya Anda dan saya tahu, Allah itu sudah memberi iman kepada hidupmu. Supaya Anda mau bertumbuh hidupmu, baca firman Allah. Karena firman itu kekal. Firman itu kekal. Semua yang kita lihat mewah di dunia ini akan lenyap. Tidak ada satu yang kembali ke sana. Hanya jiwa Anda dan saya. Ada firman Allah yang ada dalam sini. Dia yang membawa kita sampai ke surga yang kekal. Amin. Mari kita berjuang dalam hidup ini supaya kita kenal Allah. Daud memperkenalkan Allah yang dia percaya kepada anaknya. Supaya anaknya jangan main-main.
Kamu harus kenal, kamu harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Kalau kita mau belajar dalam kekudusan Tuhan, hari ini kekristenan kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Mengiring Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Ingat, Wahyu bilang kalau Anda mengiring Tuhan setengah-setengah, Tuhan akan muntahkan Anda. Jadi kalau kita mau A, jangan ke B. Kalau kita mau percaya Tuhan, tetap kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau pakai hidup kita dimanapun kita berada, Dia pakai hidup kita. Amin. Kalau saudara masih muda, Tuhan bisa pakai hidupmu, itu luar biasa. Saya umur 38, sudah punya anak berapa baru bisa bertobat. Tapi kalau Anda masih muda, Anda bertobat dan sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, itu luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan itu kalau kita belajar dalam hidup ini. Ya, ada satu anak muda datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan kasih tahu saya pun saudara itu supaya dia bagi harta. Dalam perjanjian baru tidak ngomong tentang harta dunia, hanya harta surga. Yesus itu dia jalan berkeliling di dunia untuk melayani, tidak ada uang. Sampai mereka nagih pajak, dia bilang, Petrus, tangkap ikan itu, ambil uang di sana, bayar pajak. Dia bawa uang, tidak ada bawa uang. Petrus juga sama, ketika dia berjumpa dengan orang yang lagi duduk di pelataran bait Allah itu. Orang itu mengharapkan mau mendapatkan sesuatu dari dia. Dia bilang, emas dan perak tidak kupunya. Yang kupunya itu nama Yesus, bangkit berdiri dan berjalan. Orang itu bangkit berdiri dan berjalan. Kenapa? Nama Yesus. Amin. Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain di dunia ini kalau bukan lewat Yesus. Karena itu perkataan yang dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia kalau tidak lewat Yesus tidak mungkin sampai di surga. Percaya itu, karena itu firman Allah, iya dan amin. Amin. Jadi kita jangan main-main iman kita, karena dunia sekarang lagi bergejolak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh baca firman, kita tidak sungguh-sungguh merenungkan dalam hidup ini, imanmu bisa habis. Anda bisa pindah karena Anda tidak tahu firman Allah. Banyak ajaran yang sudah tidak benar lagi dalam kekristenan. Karena orang Kristen semua itu jadi bayi rohani, ikut-ikutan, bukan ikut Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Karena gereja ini mengajarkan kita datang di gereja bukan jumpa pendeta, tapi datang di gereja jumpa firman dan jumpa Tuhan. Amin. Supaya Anda dan saya dewasa dalam kehidupan ini, supaya kita mengiring Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara tangkap 2 poin. Yang pertama, warisan ketaatan. Tidak kasih uang, tapi taat. Orang yang taat pasti setia, tapi orang yang setia belum tentu dia taat. Ingat, taat pasti setia, setia belum tentu taat. Rajin ke gereja, tapi kalau tidak taat melakukan firman, tidak ada guna, nilainya 0. Rajin ke sekolah, tapi abal-abal setengah-setengah tidak mau belajar, berarti nilainya 0. Hari ini kita belajar dalam hidup ini, kekristenan kita orang Kristen yang harus jadi murid Tuhan, yang harus naik kelas. Amin. Imanmu harus naik. Jangan mau jadi bayi yang makan bubur tiap hari. 2 hari di sini, panitia jangan kasih makan nasi, semua makan bubur. Supaya kita kuat nggak? Nggak kuat, lemas. Kencing 2 kali selesai. Tidak ada kekuatan. Iman kita juga sama. Kita harus kuat hadapi apapun dalam hidup ini. Supaya jangan Kristen yang tersinggung terus. Tidak. Kita harus mengenal Allah yang sesungguh dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Waktu kita sudah selesai. Ingat, Daud tidak pernah dia sembunyi apa yang dibicarakan Tuhan. Niat Daud itu baik membangun bait Allah, tapi Tuhan bilang Daud tidak.
Daud kumpul semua orang penting-penting di Israel. Daud tidak mau kasih tahu kepada Salomo saja, tapi semua orang harus tahu. Yang membangun bait Allah itu Salomo, yang menjadi raja itu Salomo. Karena itu Tuhan yang bilang, bukan Daud yang bilang. Hari ini Daud meninggalkan ketaatan bagi Salomo dan rakyat Israel. Daud juga meninggalkan ketaatan bagi kita semua hari ini. Yesus mati, dia meninggalkan ketaatan bagi kita semua dalam hidup ini. Daud mau menunjukkan kepada Salomo, siapa Allah yang saya taat. Engkau harus belajar hari ini untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Supaya ketika engkau mengiring Tuhan, jangan engkau kecewa, jangan engkau sakit hati, jangan ada iri, jangan ada kebencian. Tapi hanya ada kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupanmu. Supaya engkau menjadi anak-anak muda yang mau taat untuk melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus berbicara bagi mereka. Roh Kudus sempurnakan firman itu dalam kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak muda yang taat. Anak-anak muda yang mengenal Allahmu secara pribadi. Berkati mereka. Sertai mereka selalu dalam kehidupan mereka. Dengan firman Allah yang Tuhan beri bagi mereka. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Supaya 2 hari mereka ada di tempat ini. Ada berkat rohani yang besar. Mereka akan bawa pulang. Supaya di mana Tuhan tempatkan hidup mereka akan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.